bikin satu kebenaran, tapi mereka tidak terima. Karena mereka sudah diikat dengan Dia kebohongannya gini itu. Pak Teddy, dia beginilah di Iya, Konoha ini. Di Konoha pengikut almarhum kan benci banget sama Cina, komunis, korut sama komunis, ya. Rusia dianggap komunis. Tapi giliran membela Iran yang juga dia benci sebagai Syiah, wah, mereka mengharap supaya Cina, Rusia dan korut bantu Iran. Ini kan copong ini. Banget. Jadi ah, ya. tiba-tiba yang benci kepada negara-negara ini lagi menyanjung-nyanjung supaya bantu Syiahnya yang di Iran ini. Ampun deh gue malu. Ombung udah Ya, keluar, Ombung ya? Oh, Ombung udah keluar ya? Oke deh. iya. Hmm. Saya ya coba diskusi tentang AI lah. Saya coba kemarin dari tahun lalu ya ada seorang pakar AI di Indonesia adalah saya pernah bawa referensi namanya Maria Untu. Kalau enggak dengar aja pernyataan dari Wakil Menteri Pendidikan, dia bicara AI si Stella Christie itu dia bicara tentang itu. Benar bagus kita menggunakan media ini ya, yang generatif, general apa itu apa Pak bilang tadi Hmm? LG apa yang udah lupa lagi trans ya itu ya kita dengar di media memang tadi ada kasus 400 pesawat lain sebagainya itu kita terima di dalam news atau di mana aja. Cuma yang paling bagus adalah setelah kita membaca itu, analisa itu kita kembangkan gitu. Jangan kita terima begitu aja dari itu. Karena kadang-kadang benar, supaya kita tersistem menjelaskan sesuatu kepada seorang, dan ada pengetahuan yang Hah? diterima daripada meta itu, meta AI-nya itu. Saya oleh sebab itu saya sering diskusi kepada teman-teman saya sudah baca semua itu, tapi saya tidak mau ikuti. Saya buka Wikipedia, boleh sejarahnya saya coba sedikit pelajari awal umpamanya Iran itu ya dari mengapa dia Persia, kapan dia dijatuhkan itunya pemimpin Muhammad Reza Pahlavi tahun berapa Ya, 1979 bikin ya, bagi-bagi makanan kemudian buat WA dia juga. diruntuhkan oleh pemimpin resim apa. Apa? Kenapa dia diruntuhkan oleh Khomeini? Khomeini itu memobilisasi apa? Sama, gerakan apa? Kenapa dikatakan dia dijatuhkan? Baru analisa siapa yang menjatuhkan. Ternyata negara-negara Amerika ikut serta menjatuhkan pemimpin Muhammad Reza Pahlavi. Itu kan kalau Anda buka di Wikipedia. Oleh sebab itu teman-teman, waktu diskusi tentang Iran, oleh sebab itu kemarin saya coba men-trigger memanas-manasi pengamat-pengamat internasional di Indonesia atau hukum internasional, baca dulu sejarahnya gitu. Baru baca bentuk pemerintahannya apa. Itu orang pintar gitu. Sejarahnya, antropologinya boleh, tapi jangan antropologi. Antropologi itu sifatnya sudah filosofi gitu. Sejarahnya yang tertulis saja kita pelajari Iran itu bagaimana perkembangannya Iran itu gitu. Bagus kan? Apa? Paling kita akan belajar tentang ada sejarah di Alkitab itu tertulis. Tapi kita paste aja itu. Kita masuk aja bagaimana dia itu dijatuhkan oleh pemerintah yang sekarang ini. Baru dengan dalil apa dia menjatuhkan Muhammad Reza Pahlavi? Dia menggunakan dalil Islam. Maka dibentuklah suatu negara revolusi Iran Islam gitu. Nah, ini yang menjadi satu sistem yang rusak di dalam satu negara. Nah, ini yang kita harus pelajari, kan tidak ditulis di meta AI itu. Yang menjatuhkan ini karena apa? Karena dasar ajaran Islamnya ini loh. Di mana aja dia pergi, ya, di mana aja dia coba men-trigger menggunakan Islam. Nah, inilah yang menjadi rusak di dalam sistem negara dunia ini gitu. Maka eskalasi ini itu tidak ada di AI. Eskalasi ini terambat ke manusia secara pribadi yang menganut Islam. Maka dia berontaklah di Eropa.
berontaklah di Amerika, berontaklah di Asia, berontaklah di Afrika dengan menggunakan label Islam. Baru kita itu bikin argumen ini, baru kita generalisasikan gitu. Jika begini maka begini gitu, sehingga begini. Nah, ini yang terjadi karena Islam, budaya Islamnya ini. Tapi itu tidak ada di AI. Coba contoh kasus yang terjadi di Afrika. Hampir semua negara Afrika itu bergejolak. Bergejolak itu bukan karena kerakusan kekuasaan loh, bukan. Atau kerakusan dalam intelektual, bukan. Oh, korupsi, bukan. Narasi yang dibawa perpecahan negara di Afrika dibawa oleh agama Islamnya ini, budaya Islam. Begitu yang terjadi di daerah Arab. Begitu juga terjadi di Asia, begitu juga terjadi di negara-negara Eropa, Amerika. Gitu. Maka di dunia internasional muncullah istilah Islamofobia. Kalau orang cerdas bicara Islamofobia, bukan ada Kristen yang takut kepada, atau orang Gnoktis itu takut kepada Islam. Bukan. Islam yang menciptakan itu takut kepada orang-orang Eropa, orang Amerika, orang Kristen, lain sebagainya. Maka timbullah ini yang kita bilang paradoks. Yang versi dikontroversialkan, ya yang diksi dikontradiksikan. Itu kalau kepintaran kita jalan seperti itu. Artinya waktu kita bikin pernyataan umum, ada balik di bahasa itu. Pesannya ada apa gitu. Kalau kita cuma mengikuti narasi berita, ya kita akan tergiring dengan kebohongan itu. Oleh sebab itu benar, saya dukung Pak Pol, ambisi. Tetapi otak kita dijalankan, tapi tidak ada kan AI mau mengatakan yang merusak sistem kehidupan bermasyarakat, bernegara di dunia ini dirusak oleh budaya Islam ini. Tapi mereka tidak percaya, kita sudah pakai logika keilmuan, mereka tidak mau. Nah ini persoalannya Pak Putih, kita mau coba gunakan rasio itu dengan menggunakan logika, ya, bikin satu kebenaran, tapi mereka tidak terima. Karena mereka sudah diikat dengan kebohongannya. Dia gini itu. Pak Teddy, dia beginilah Iya. di Konoha ini. Di Konoha pengikut almarhum kan benci banget sama Cina, komunis, korut sama komunis, ya. Rusia dianggap komunis. Tapi giliran membela Iran yang juga dia benci sebagai Syiah. Wah, mereka mengharap supaya Cina, Rusia dan korut bantu Iran. Ini kan copong ini. Banget. Ya. Tiba-tiba yang benci kepada negara-negara ini lagi menyanjung-nyanjung supaya bantu Syiahnya yang di Iran ini. Ampun deh, gue malu. Benar. Itu yang nggak ada, saya bilang di AI dan apa itu sulit gitu. Tentunya kan kita sekarang ya saya mau ceritakan bagaimana kita kan sudah, saya udah bilang teknologi informasi kita kan sudah lengkap. Oleh sebab itu saya sampaikan selalu kenapa kenapa kita selalu bicara tentang pers Indonesia tidak usah bohong lah. Sekarang dunia informasi sudah terbuka, jangan menggiring rakyat Indonesia dalam kebohongan. Kenapa ada alasan kita bicara seperti ini? Karena kita mendengar berita-berita internasional dunia. Ini yang tidak ada di, saya bilang tadi, di GPT-nya itu, General Pre-train, apa itu, GPT General Pre-train Transformer, ya itu. Ya tidak ada di situ. Persoalannya di situ. Nah ini yang, ya tapi benar, cara pikir kita dibantu dengan menggunakan media-media ini, supaya bisa mencerahkan di sana. Kita juga berpikir ya, otak kita ini sebenarnya sudah tidak digunakan tinggal digunakan 10%, kita tidak usah terlalu banyak berpikir menelaah. Kan kita di sini sudah tidak begitu, seperti orang-orang dulu. Harus berpikir banyak untuk menemukan sesuatu, menginovatif, ya. Dia menemukan sesuatu atau ada satu inovatif dan dia menemukan sesuatu. Kita tidak sekarang loh, tidak usah berpikir panjang loh. Kita cuma seperti Pak Paul katakan, tulis saja baru kita share, muncul definisi pengertian seperti itu. Oleh sebab itu kita sampaikan di sini selalu ada referensinya, ada literasinya. Cuma itu literasi itu kita kembangkan begitu. Itu maksudnya.
kita kembangkan itu. Mm. Ya teman-teman, begitu benar, saya dukung ya tentang kita, tapi juga kecerdasan kita digunakan, ya kecerdasan kita digunakan ya. Karena bagi kita semua teman-teman yang ada di Indonesia, mungkin yang mendengar di Indonesia ya 80% tidak mengenal teknologi informasi. Bagi barangkali seperti teman-teman kita. Contoh lah, saya tidak mengitukan, cuma Bu Dora tanya tadi, bagaimana pesawat yang memuat haji itu ya. Kalau kita di Amerika, Bu Dora bilang kemarin, saya bilang 2 hari lalu kan, karena lebih cepat gitu. Nah di sini ya saya mau menggiring bahwa kita di sini kalau menyampaikan sesuatu, ada media sebagai alat referensi untuk mendukung diskusi kita. Tetapi saya senang bikin pertanyaan tadi seperti saya tanyakan kepada Pak apa tadi kan Pak Putih kira-kira bagaimana Pak Putih, ada analisanya, dia akan begini tadi kalau ambil GPT ceasefire ini ikut perjalanan senjata. Baru pertanyaan kalau saya balik, apakah dengan penuncutan senjata itu akan berakhir perang? Nah, ada indikasi salah satu, tapi tidak pernah itu terjadi antara Israel dan apapun, tidak. Israel sama Hamas tidak ada penuncutan ceasefire. Dia harus punahkan si Hamas ini sampai ke ujung-ujungnya. Apalagi yang kita diplomasi. Diplomasi apa yang kita gunakan? Kita mengerti gitu. Salah satu memperdamaikan satu negara dengan alat diplomasi. Nah, sekarang kita punya diplomasi ini menggunakan media apa? Kalau kita cuma bilang diplomasi, oke lah, diplomasi kan cuma kemampuan Anda menggunakan menggunakan istilah dialektika untuk mendamaikan satu dengan yang lain kan. Media itu yang ada dialektika, itu kan metode diplomasi. Apa itu diplomasi akan menyelesaikan peperangan itu? Nah, sekarang kalau semuanya itu tidak menyelesaikan antara Israel dengan Iran, benar. Analisa kita di sini. Analisa Pak Paul benar. Cuma mau menjatuhkan si rezim ini. Diganti dengan pemimpin yang baru. Yang dapat mengikuti keinginan negara-negara besar yang kita diskusikan kemarin. Sebenarnya Pak, ini kepentingan negara-negara besar. Akhirnya saya simpulkan. Walaupun saya cuma serta-merta impromptu bicara, simpulkan cuma satu. Kalau ingin damai, berperang, itu lain sebagainya ya. Untuk mengalahkan negara superpower kayak Israel, teman-teman, cuma satu. Marilah kita cinta damai, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Iya, kita cinta damai, kita hidup harmonis. Kalau merasa barang ini miliknya, mari kita milik bersama. Kalau masalah perbatasan, mari kita selesaikan itu dengan perdamaian. Ya kan? Cuma perdamaian. Tetapi itu tidak bisa terjadi. Itu teori apa? Itu teori mengatakan itu teori skeptis itu antara dingin dan panas. Teori alam itu tinggi rendah. Itu hukum alam sudah berlaku itu. Artinya muncul hukum alam yang jahat dan yang baik. Yang tidak bertemu, yang dibilang istilah Cina Yin Yang itu. Memang filosofinya memang ya itu. Tetapi cuma satu bagi saya. Kalau mau mengalahkan Israel dan negara-negara cuma satu. Mari kita cinta damai. Tidak ada permusuhan. Mari kita memberi makan bagi orang yang seperti yang lakukan. Bukan saya mau Bapak. Coba kita ciptakan itu. Mau di mana lagi, Pak? Mau di mana lagi itunya? Di mana lagi konflik perang lagi? Cuma persoalannya sekarang, si terang ini lagi berhadapan dengan gelap, Pak Putih. Iya. Iya kan persoalannya kan di situ, benar kan Pak Putih? Yang gelap yang nyantam gelap kok. Iya. Bagaimana manusia punya diplomasi? Bagaimana dia dialektika? Dia mengatakan dengan iman percaya kepada dia, Israel harus dipunahkan di muka bumi. Loh, bagaimana logika kita mau jalan? Perang kita mau hentikan? Bakal tidak. Ada janji di dalam hidup Anda harus punahkan. Di ajaran, di doktrin Anda harus dipunahkan. Tetapi itu tidak diterima oleh kelompok-kelompok ini, persoalannya gitu. Diajarkan begitu. Nah ini yang saya bingung loh. Saya sampai sekarang berpikir iya benar.
benar juga ya. Saya bawa benar dalam konteks apa ya? Hari kiamat juga ada gitu. Karena tetap tuh terang itu susah berhadapan si gelap ini. Kita kan di sini persoalan diskusi cuma satu kan. Kalau kita jujur, kita kan berlawanan dengan si gelap ini. Kita orang suka cinta damai. Karena apa? Kita di iman sudah diajarkan tentang cinta kasih. Memang diajarkan Yesus Kristus itu, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap, dengan seakal-akal budimu. Gitu. Banyak lagi pelajaran-pelajaran tentang human itu, kemanusiaannya itu, yang diajarkan kepada kita. Oleh sebab itu saya selalu simpulkan, clue saya, kalau Anda cinta damai, selesailah. Tetapi saya juga dihadapkan dengan Pak Paul katakan, barangkali 10 tahun, 15 tahun tentang kiamat, yang korbankan rakyatnya kan, alamnya, ya. Angan-angan ide-idenya itu yang sulit dimatikan, yang bidang ideologisnya itu. Ya, terima kasih Pak Putri, terima kasih Pak Paul. Itu pandangan saya ya. Untuk mengalahkan itu adalah dengan cinta kasih. Iya, Yang iya, satu iya. dengan cinta Pak kasih. Putih Ya. mau nambahin sebelum tutup kita, Pak Putih? Iya, jadi teman-teman ya, ini kita diskusi ya, beda itu wajib, nggak ada masalah. Kalau kebetulan sama, berarti analisa kita klop ya. Dan Iya. jangan pernah malu kalau kita beda, namanya juga analisa dengan latar belakang input yang berbeda. Tapi kenapa hari ini Konoha bisa sama menerima informasi dan menganalisanya, mengekspos? Karena mereka menerima kabar hoax yang diolah menjadi hoax yang baru lagi. Jadi untuk ini kita tidak perlu jenuh atau bimbang mengucapkan apa yang kita dengar, analisa dari pikiran kita. Kalau bagi kita orang Kristen, pada waktunya keledai aja Tuhan bisa buat bicara. Itu ya, untuk menyelamatkan satu orang. Apalagi ini menyelamatkan satu bangsa. Kami butuhlah teman-teman untuk bisa berbicara secara lebih terbuka. Itu aja Pak, silakan. Oke, terima kasih semuanya yang ikut diskusi malam hari ini. Kita punya diskusi yang menarik dan besok kita tetap lebih menarik lagi. Kita tampilkan kegiatan Yayasan Damaris. Jangan lupa ya, saudara, kasih sumbangan untuk kasih makan orang ya dari Yayasan Damaris ini. Anda bisa lihat ini masih ada di Instagram yang Damaris Surabaya ya.